Tidak pernah ingat. Bab 580. Jika kau tidak berdiskusi dengan keluarga, menemukan seorang wanita untuk dinikahi, dan kau juga tidak memberitahu keluarga tentang perceraian, bagaimana kau bisa melihat hal seperti ini dari orang seperti Darwin? Tidak pernah berpikir bahwa Carson yang terobsesi di dunia bisnis akan melakukan hal-hal gila seperti ini. Meskipun Darwin merasa bahwa pasukan sendiri kewalahan, Darwin tidak begitu marah, tetapi sangat ingin tahu bahwa Carson memiliki sesuatu yang terjadi. Carson masih melempar dua kata dengan acuh tak acuh. Seperti yang kamu lihat, kami bercerai. Arila ingin bercerai, tapi Carson memenuhinya. Arila berkata bahwa akan menemukan kebahagiaan yang diinginkan, dan Carson membiarkan Arila pergi untuk menemukannya. Selama Arila senang, Carson akan memenuhinya. Kau gila. Dalam kesan itu, Darwin jarang melihat Carson marah. Lebih tepatnya, Carson sangat bisa mengendalikan emosional ketika dia marah dan tidak pernah membiarkan orang lain menyadari hal itu. Carson, kau benar-benar gila. Darwin menemukan sesuatu yang tidak biasa. Carson menatap dan memperingatkan bahwa itu penuh makna. Tiba-tiba, telepon Darwin berbunyi. Darwin berpikir di kepala. Nada dering ponsel sangat tidak cocok berbunyi. Ketika dia mendengarkan nada dering ini, dia tahu bahwa gadis liar itu, Epa, sedang menelponnya. Mendengarkan suara Epa, ada juga kesan lembut di wajah Darwin, dan dia menjawab telepon. Apa? Darwin, aku baru saja menerima pesan yang mengatakan bahwa kakakku sudah bercerai. Aku takut kakakku tidak bisa melewatinya. Kau kembali untuk melihat apa yang terjadi. Suara gelisah Epa datang dari telepon. Mereka sudah bercerai. Tidak usah melihatnya. Darwin duduk di sebelah Carson. Carson dan pasukan khusus sedang mengirim salah satu pihak ke bandara. Darwin bisa mengatakan bahwa dia terlibat dalam seluruh proses itu dan tidak perlu mengkonfirmasi dengan siapa lagi. Darwin, apakah kau ingin mati? Epa berkata sambil menghela napas lega. Aku bercinta dengan kau supaya melakukan sesuatu. Mengapa kau begitu tidak mau? Jika Epa tidak bisa berjalan dari perbuatan film, Epa berlari ke Moonraper untuk mengkonfirmasi berita itu. Bagaimana Epa bisa membiarkan pria yang bau ini melakukan pekerjaannya? Epa, aku belum bercinta denganmu dalam sehari. Apakah kau sudah gatal? Gadis ini benar-benar semakin sombong. Sepertinya itu harus diberi pelajaran. Darwin, kau harus mengingatkan kepadaku. Siapa yang gatal? Epa langsung menutup telepon. Sepertinya Darwin harus menggantung gadis kecilnya selama setengah hari. Bahkan menutup telepon seenaknya saja. Ketika Darwin ingin meletakkan ponsel, Darwin berpikir ada orang lain di sampingnya. Keluarga Carson tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Jika Darwin turun tangan, Darwin benar-benar khawatir bahwa Carson akan sakit. Carson, aku tahu bahwa kamu selalu memikirkan apa yang telah kamu lakukan. Tetapi, berilah keluargamu kabar itu. Orang tua dan saudara perempuanmu, mereka adalah orang yang kau cintai. Kau tidak peduli dengan perasaan mereka, tetapi mereka akan khawatir tentangmu. Dan ada lebih dari satu orang di dunia. Carson, kau tidak sendirian. Keluarga Carson bukan hanya satu orang. Banyak hal harus direlakan. Jangan membiarkan hidupmu begitu lelah.
Aku tidak tahu mengapa kalian bercerai, tetapi aku tahu bahwa kamu tidak bisa menerima hal ini. Aku yakin Arila juga tidak bisa menerimanya dengan baik. Sulit untuk melakukan instruksi psikologis bagi Darwin. Tetapi Carson masih duduk tegak dan melihat ke depan. Darwin tidak tahu apakah Carson mendengarkannya. Darwin menepuk pundak Carson lalu berkata, "Carson, mungkin hanya kalian berdua yang tahu masalahnya. Tetapi ketika kau mengatakannya, aku mungkin bisa membantumu." Meskipun pengalaman cinta Darwin sangat jarang, usia yang besar masih belum menikah. Tetapi Darwin benar-benar tidak tahu bagaimana berurusan dengan urusan suami istri. Karena itu ketika Darwin membicarakannya, ingat bahwa Darwin sebaiknya menutup mulut dan hal ini membiarkan di antara mereka berdua. Orang-orang ini termasuk Epa dan orang tuanya ingin membantu, tetapi mereka benar-benar tidak dapat membantu. Selama bertahun-tahun urusan SS Group dan Carson ditangani oleh Carson sendiri. Apakah itu tentang keluarga atau perusahaan, Carson mengorganisasi dengan baik. Saat Darwin berpikir, telepon dari Epa masuk lagi. Dan Epa berteriak, "Darwin, apakah kau dengan kakakku?" Darwin mengangguk. "Ya," Epa berkata. "Biarkan kakakku menjawab telepon." "Epa, kau sibuk saja, jangan menambah urusanmu sendiri," kata Darwin. "Aku ingin kau memberikan ponsel kepada Carson," kata Epa lagi. Darwin berkata kepada Carson, "Panggilan dari Epa, apakah kau ingin menjawab?" Carson masih diam, seperti patung tanpa kehidupan. Darwin mengangkat bahu dan berkata, "Dengar, Carson tidak ingin menjawab teleponmu. Jika kamu benar-benar ingin membujuk orang, tanyakan saja pada Arila." Epa berkata, "Jika kau pikir dapat menghubungi Arila, aku akan memanggilmu bajingan. Apakah kau benar-benar memiliki otak?" Mata Darwin melotot dan kali ini membanting telepon dan menutup telepon. Brengsek. Setelah mendengar suara besar kedua orang itu, Carson tiba-tiba merasa bahwa itu adalah hal yang baik di antara dua orang dan tidak ada perasaan di hati dan tidak perlu memberitahu pihak lain. Tidak peduli apa yang terjadi, rasa sakit dengan cepat keluar dan kedua orang itu menyelesaikan masalah bersama. Pada saat yang sama, mobil yang dikemudikan oleh Ferdian telah melewati stasiun tol berkecepatan tinggi. Dan mobil Carson dan Darwin mengikutinya dengan cermat. Jalan layang di depannya menuju Bandara Pasir Bumi. Dari awal pendirian hingga hari ini, ada banyak penumpang yang datang dan pergi setiap hari. Bandara ini, Carson juga telah datang berkali-kali. Pesawat dengan cepat landas dan bergegas ke kota tujuan berikutnya. Hanya hari ini, Carson bahkan berharap bahwa perubahan cuaca mendadak atau kontrol lalu lintas udara akan membuatnya lebih mudah untuk tidak berangkat tepat waktu. Sehingga Carson akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Arila. Berpikir tentang ini, Carson juga merasa lucu, tertawa, dan menjadi sangat naif dan kekanak-kanakan. Bahkan, jika Arila berpikir untuk memberitahu Carson tentang ancaman Albi, maka itu pasti tidak akan sampai meminta perceraian. Setelah bertahun-tahun, Carson bisa mengingat
apa yang dikatakannya kepada Arila. Apapun yang terjadi, jangan putus dengan mudah. Apapun yang terjadi, jangan takut. Ada Carson. Carson tidak hanya memberitahu Arila sekali, tetapi Arila tidak pernah ingat